Halo Wondering Soul semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi untuk pilih kartu kita kali ini, topiknya adalah untuk apa aku lahir ke dunia. Jadi kenapa kamu dilahirkan di keluarga kamu yang sekarang, kenapa kamu dilahirkan di tahun dimana kamu dilahirkan, dan untuk apa kamu dilahirkan gitu, apa tujuan hidup kamu di dunia ini, oke? Jadi aku hari ini pakai 2 file aja. Nggak tahu kenapa belakangan aku merasa 2 file aja udah cukup, karena kebanyakan kalau aku pilih kartu pakai 3 file biasanya tuh yang banyak dipilih file 3 gitu ya. Jadi aku merasa 2 file aja udah cukup gitu ya. Silakan teman-teman pilih mau file 1 atau file 2 ya, dan timestampnya seperti biasa ada di kolom komentar sama di description box di bawah, jadi teman-teman bisa langsung loncat ke file yang sudah kalian pilih. Oke, ayo kita segera mulai. Halo, buat teman-teman yang pilih file nomor 1 atau Tarot of the Divine, ini adalah general reading tentang untuk apa kalian dilahirkan ya. Jadi kenapa kalian lahir di masa sekarang, di keluarga kalian yang sekarang, dengan orang tua kalian yang sekarang. Apa tujuan Tuhan menempatkan kalian untuk hidup di masa sekarang ini ya. Apa tujuan hidup kalian. Jadi sebelum kita buka tarot cardnya, kita mulai dulu dengan kartu oracle untuk melihat secara garis besar apa tema hidup kalian ya. Jadi tujuan hidup kalian dilahirkan di masa sekarang ini itu apa intinya ya. Apa tujuan atau inti tujuan kalian dilahirkan di saat sekarang ini. Untuk yang resonate dengan file 1 atau untuk yang terpanggil ke file 1 God Spirit Universe, kenapa file 1, untuk apa file 1 dilahirkan di masa sekarang, di keluarga mereka sekarang, di negara mereka sekarang, untuk apa tujuan mereka dilahirkan di situasi mereka sekarang, apa tujuan mereka dilahirkan di masa saat ini. Untuk yang memilih file 1, oke. Bottom of the decknya kita ada clean it up, bersih-bersih. Coba ya kita lihat kartu yang kamu dapat. By the book sama serendipity. Kayaknya kalian dilahirkan di saat sekarang untuk belajar percaya pada keajaibannya. Jadi ini kalau kita lihat ya, 2 kartu ini sangat berbeda. Ini energinya lamban banget ya. Karena gajah kan. Dan by the book itu bahasa Indonesianya itu mengikuti urutan. Jadi hidup tuh harus ada urutannya. Misalnya nih gajah kecil ini, dia lahir belajar berdiri, belajar jalan, terus lama-lama makin besar gitu ya. Kalau orang lahir belajar merangkak, terus berdiri, jalan, lari, terus bawa mobil dan sebagainya, itu makan proses ya. Jadi ini ceritanya tentang berproses. Gak tahu kenapa, mungkin jiwa kamu waktu sebelum reinkarnasi itu kalian pengen ngerasain jadi orang di apa ya, kalau dunia manusia itu namanya 3 dimensi. Kalau di lingkungan spiritual 5 dimensi itu adalah dimensi spiritual ya. Jadi mungkin jiwa kalian pengen ngerasain gimana sih jadi orang gitu rasanya, bertumbuh jadi orang, melalui berbagai proses jadi manusia, dari bayi sampai anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Dan dengan serendipity, nggak tahu ya, kayak seperti jiwa kalian tuh pengen ngerasain hidup di dunia yang serba terbatas ya. Jadi kalau dunia 3 dimensi, dunia tempat kita hidup kan serba terbatas. Kita nggak bisa semaunya kayak peri ini mau terbang, mau kemana gitu, nggak bisa. Kita harus melalui berbagai proses dan hambatan. Tapi kayak seolah-olah jiwa kamu itu pengen
hidup di dunia yang serba terbatas, kemudian merasakan betapa indahnya mengalami sesuatu yang tidak terbatas, betapa indahnya mengalami serendipity. Jadi serendipity itu kayak seperti kebetulan yang ajaib gitu, kayak seperti takdir, magic, sesuatu yang ajaib yang luar biasa. Kayak seperti jiwa kamu ini pengen ngerasain dalam dunia yang serba terbatas ini, percaya bahwa meskipun aku tinggal di dunia yang lamban, yang banyak batasannya, banyak hambatannya, harus melalui berbagai proses yang lama dan menyebalkan gitu ya, dan kadang-kadang membuat sengsara, aku masih bisa mengalami berkat Tuhan atau keajaiban atau keberuntungan. Menarik juga sih ini. Coba kita lihat tarotnya ya. Mungkin di reinkarnasi sebelumnya itu kamu orang yang sangat beruntung ya. Jadi di reinkarnasi sekarang kamu itu pengen ngerasa kayak seperti jadi dibalik sebaliknya gitu. Karena kan jiwa itu, pelajaran jiwa itu selalu ada. Jadi misalnya nih kamu di kehidupan sebelumnya kamu orang yang kaya, orang yang beruntung, di kehidupan berikutnya kamu pengen ngerasain jadi orang yang gak punya gitu. Tapi kamu merasakan pemeliharaan Tuhan di dunia yang serba terbatas dan banyak rintangannya, banyak penderitaannya. Kamu pengen merasakan kasih Tuhan atau miracle atau keajaiban di kehidupan yang sekarang. Atau ini bisa juga di kehidupan yang lalu kamu orang yang susah ya, harus ngikutin aturan, tapi di kehidupan yang sekarang kamu tuh kayak orang yang beruntung. Jadi kalau kamu butuh apa atau pengen apa itu tiba-tiba aja dikasih gitu. Tapi kalau menurut aku ya, mungkin jiwa kalian pengen ngerasain hidup di dunia yang penuh penderitaan, namun merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah itu nggak tahu kenapa. Coba kita lihat ya. Mungkin jiwa kamu itu pengen ngerasakan indahnya percaya sama Tuhan di dunia yang bukan serba tidak pasti, tapi di dunia yang segala-galanya serba rumit gitu loh. Jiwa kalian pengen ngerasakan itu, keajaiban itu di tengah segala kerumitan atau masalah. Bisa klarifikasi, God Spirit Universe please clarify kenapa file 1, untuk apa Pak 1 dilahirkan di masa sekarang, di keluarga mereka sekarang dan sebagainya. Untuk apa, tujuannya apa? Wow, langsung balik. Untuk apa mereka lahir di masa sekarang? Apa tujuan hidup mereka di saat sekarang ini? Kenapa mereka harus lahir di tahun sekian, di keluarga yang begini begitu? Ada lagi? Wow, oke. Oke, ini disusun dulu kali ya. Ini disingkirin dulu. Ini begini biar ngurut. Ada lagi tujuan hidup mereka di masa sekarang. Tujuan hidup mereka di masa sekarang. Mungkin satu lagi ya. Itu justice udah hampir lepas tuh. Oke. Ini terlalu cepat keluarnya, jadi ini kayak tambahan aja mungkin. Coba kita lihat. Oh iya kan, bener kan ya, ini 2 kartu keluar bareng ya. Ya, jadi kamu itu kayak kamu tuh pengen jiwa kamu itu mungkin minta lahir di masa sekarang untuk percaya pada keajaiban di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerumitan dan kesusahan. Nggak tahu kenapa ya. Jadi hidup kamu ini mungkin ya kamu harus berjuang keras untuk meraih apa yang kamu mau gitu ya. Banyak persaingan, terutama mungkin ya nggak mesti pekerjaan, mungkin pas sekolah juga. Terus kamu mungkin pernah mengalami beberapa kali sakitnya dikhianati ya.
atau ada sesuatu yang diambil dari kamu, atau kamu mengambil resiko untuk usaha atau karir, atau mengambil resiko dalam hal hubungan, relationship ya, dan kamu tuh terluka gitu, hasilnya nggak sesuai yang kamu harapkan. Tapi ini Putri Duyung ya, ini kayak cerita Little Mermaid. Little Mermaid itu dia begitu polos, dan meskipun dia tahu itu menjadi manusia, mau menikah dengan manusia itu tidak mungkin, dia masih percaya sama keajaiban. Bahkan sampai akhir hayatnya, meskipun dia nggak dapat pangeran itu ya, di dongeng aslinya kan akhirnya nggak happy ending. Jadi dia pangerannya menikah dengan orang lain, dan dia karena udah bikin janji, bikin kontrak sama itu kayak penyihir di laut, apa ya namanya, kayak pokoknya kalau kayak di film Disney tuh Ursula lah, dia bikin kontrak, dia kalau mau jadi manusia dia harus kehilangan ekor, dia punya kaki buat jalan sakit, dia menderita, tapi pangerannya akhirnya menikah dengan orang lain kalau di dongeng aslinya. Tapi dia nggak menyesal, kayak seperti seolah-olah jiwa dia itu pengen ngalamin ya. Di dongengnya ya, si Putri Duyung ini dia pengen banget jadi manusia. Jadi bukan cuman dia jatuh cinta sama pangeran itu doang, tapi dia juga pengen ngerasain jadi manusia. Karena Putri Duyung, manusia duyung, mereka kalau mati ya udah jadi buih kalau di dongeng aslinya. Kalau manusia mati naik ke surga. Nah, dia pengen punya jiwa manusia, bisa naik ke surga kalau dia udah meninggal. Ternyata nggak kesampaian kan, karena dia waktunya habis, dia nggak bisa nikah sama si pangeran, jadi sesuai perjanjian dia harus istilahnya mati itulah, jadi buih. Tapi karena ketulusan, karena hatinya cintanya tuh murni, unconditional love, cinta nggak bersyarat, karena dia disuruh bunuh pangerannya kan kalau dia mau kembali jadi Putri Duyung, tapi dia nggak mau, dia memilih mengorbankan diri. Nah, karena cintanya yang tulus itu, dia akhirnya mendapatkan kekekalan, jiwanya kekal, jadi nggak kayak manusia duyung lain, dia mendapat kesempatan untuk hidup kekal. Jadi kayaknya sih jiwa kamu itu kisahnya seperti itu. Mungkin jiwa kamu ini memilih untuk turun, kayak mungkin jiwa kamu tuh starship ya. Kamu memilih untuk turun ke dunia manusia yang perlu penderitaan. Jadi hampir seperti kayak Tuhan Yesus ya, kalau di agama Kristen, dia ingin merasakan kesengsaraan manusia supaya mungkin dia bisa menolong manusia, dan supaya tujuan dia itu kayak seperti mengajarkan iman kepada manusia, bahwa meskipun hidup di dunia itu penuh penderitaan, tapi kalau kita percaya pada keajaiban, percaya pada cinta kasih Tuhan seperti si Putri Duyung ini, kita akan beroleh bukan hanya kekekalan nanti kalau kita udah meninggal, tapi kita juga beroleh ini keajaiban di dunia ini gitu ya. Jadi Putri Duyung ini percaya cinta, dan aku rasa dengan serendipity ini kartu yang sangat positif. Penderitaan kamu di dunia ini akan terbayar gitu ya, dan kamu tuh mungkin jiwa kamu tuh pengen merasakan puasnya, indahnya setelah disakiti, setelah mengalami berbagai penderitaan, terus penderitaan kamu terbayar dengan cinta sejati, happy ending gitu ya. Aku nggak tahu apakah di antara kalian ada yang kaum pelangi ya. Aku ini di sini nggak sara, aku nggak membeda-bedakan gender dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kalian ada yang kaum pelangi ya, ini juga kayak sama tujuannya. Jadi merasakan betapa sulitnya hidup di dunia sebagai seseorang yang berbeda dari yang lain, dari orang kebanyakan, tapi tetap dapat merasakan kasih Tuhan dan merasakan berkat dan menemukan cinta sejati di dunia yang serba senggol bacok ini gitulah gitu ya. Dengan Knight of Swords ini kayak seperti jadi kamu setelah mengalami semua kesulitan ini, kamu kayak seperti
menjadi kayak advokat atau menjadi juru bicara, menjadi kayak pahlawan di atas kuda putih buat orang yang mengalami penderitaan, diperlakukan tidak adil. Kemudian seperti kamu ingin mereka juga menemukan cinta sejati, kamu ingin mereka juga bahagia. Jadi kamu ingin mereka bebas menentukan nasib mereka dan bukan ditentukan nasibnya oleh orang lain, ya. Karena Putri Duyung ini, Little Mermaid ini menentukan nasibnya sendiri. Meskipun akhirnya nggak happy ending, tapi kalau di film Disney bisa happy ending. Jadi kayak seperti dia mau nekat ikut dia punya iman, ikut dia punya keyakinan hati, kepercayaan hati, ikut naluri dia untuk memenuhi takdir dia. Dia merasa dia ditakdirkan untuk jadi manusia karena dia merasa berbeda sama manusia duyung lain. Jadi dia mengikuti kata hatinya. Meskipun ujungnya itu bisa buruk, bisa baik, tapi dia mengikuti kata hatinya, dia percaya. Makanya kartunya dibilang the fool, kayak seperti cinta buta gitu mungkin ya, tapi bukan cinta buta, tapi kayak seperti blind faith gitu ya, blind faith. Dan kamu nanti setelah mengalami semua ini, karena kamu bakal menemukan cinta sejati kamu dengan kartu serendipity sama Two of Cups ini, kamu akan menjadi orang yang memberi semangat kepada orang lain melalui kisah hidup kamu sendiri, melalui cerita kehidupan kamu. Kamu akan menginspirasi orang, ya. Kamu akan menginspirasi orang dengan cerita hidup kamu bahwa keajaiban itu ada, keajaiban tuh nyata gitu ya. Kartu death-nya apa ya? Coba kita lihat nih kartu yang kamu itu iya beneran. Kamu tuh pasti pernah dikecewakan, mengalami berbagai rintangan, dikhianati. Lihat ini. Ini dua kartu pertama yang loncatnya kecepatan. Kamu sudah mengalami berbagai kepedihan, tapi toh kamu tetap percaya. Ini Putri Duyungnya kebetulan ngelihatnya ke sini. Kamu tetap percaya pada Tuhan. Meskipun di dunia ini penuh derita, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan mungkin penderitaan ini membuat kamu jadi kayak tahu gitu cinta sejati itu yang seperti apa. Kamu belajar dari kesulitan-kesulitan hidupmu, dan kamu akan mengajarkan itu kepada orang lain. Kamu akan jadi ya agak mirip Pile 2 ya. Kamu akan jadi coach, atau tapi kamu coachnya itu lebih ke bagaimana menjadi manusia, bagaimana percaya pada keajaiban di tengah dunia di mana kamu sulit percaya sama orang lain gitu. Oke. Bottom of the deck-nya apa ya? Queen of Swords. Satu hal lagi. Ini pesan kedua. Kamu akan mengajarkan pada orang lain untuk membuat batasan. Jadi kamu akan mengajarkan pada orang lain untuk tidak settle for less, untuk tidak menolerir orang-orang yang ingin merendahkan kamu, orang-orang yang berpotensi menyakiti kamu, orang-orang yang tidak ingin kamu bahagia, orang-orang yang ingin menghalangi kamu mencapai kebahagiaan kamu. Knight of Swords, Queen of Swords, ini soal ketegasan. Aku maunya hidup seperti ini. Ini adalah diriku yang sesungguhnya, ini kebenaran aku yang aku percayai, dan aku gak akan membiarkan siapapun atau situasi apapun untuk menghancurkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran yang aku imani gitu. Kamu mungkin juga akan mengajarkan kepada orang lain cara membuat batasan, cara untuk tidak meladeni orang-orang atau tidak tetap tinggal di situasi yang membuat kamu ngerasa seperti ini, yang membuat kamu sedih, berduka, diinjak-injak. Kamu akan mengajari orang caranya untuk berkata tidak. Ya,
Kamu akan mengajari orang caranya berkata tidak. By the book ini ya. Jadi memang kita hidup di dunia itu kadang diperlambat sama berbagai rintangan. Tapi kalau kamu berani percaya keajaiban dan kamu berani berkata tidak pada hal-hal yang berusaha menghambat kamu dengan sengaja, kamu akan beroleh kebahagiaan ini. That ini kemungkinan aku merasa kamu itu dilahirkan di saat sekarang untuk mengajari orang menghadapi ketakutan mereka ya. Jadi orang-orang itu kan ada yang tinggal di hubungan yang gak sehat, tinggal di pekerjaan yang mereka benci karena mereka takut kalau aku gak ikut arus aku bakal mati, takut kalau aku nekat menjalani hidupku sendiri seperti si Little Mermaid, aku bakal mati, aku bakal sengsara. Sama kayak seperti yang aku bilang tadi tentang kaum pelangi, kalau kamu mengingkari identitas diri kamu, kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya, kamu merasa kamu bakal dikucilkan orang, hidup kamu bakal lebih susah. Tapi kamu akan belajar kalau sebenarnya mengikuti orang lain, mengikuti yang belum tentu baik buat kita, mengikuti kayak menjadi sama dengan orang-orang lain di dunia, atau apa yang orang-orang sekeliling kamu inginkan, atau mau aja dijadiin keset sama orang lain dan gak mementingkan tujuan hidup kamu sendiri, kamu maunya apa, kamu itu akan mengajarkan orang-orang kalau keadaan itu lebih buruk daripada menghadapi yang kamu takuti, lebih buruk daripada keluar dari kamu punya comfort zone ya. Comfort zone ya, kamu akan mengajari orang-orang untuk keluar dari comfort zone yang sebenarnya nggak sehat buat kamu. Jadi kadang-kadang kamu mungkin tinggal di keluarga yang disfungsional, tinggal di pekerjaan yang sebenarnya kamu benci karena kamu takut untuk menghadapi sisi diri kamu yang berbeda. Nah, death ini melepaskan semua ketakutan itu. Jadi kayak oke, aku lebih baik aku menjadi diriku sendiri dan menderita daripada menderita di tangan orang. Jadi kalau aku ngambil resiko untuk menjadi diriku sendiri yang sebenarnya, gak berbohong sama diriku sendiri, menghadapi kenyataan hidupku, menghadapi takdirku ya, death ini, menghadapi takdirku yang sesungguhnya, mengetahui dan menghadapi takdirku yang sesungguhnya, itu akan jauh lebih baik daripada aku hidup nyaman tapi menderita batin, pertentangan batin gitu ya. Coba aku mau klarifikasi death ini. Tolong klarifikasi that, clarify the death card please, thank you. Kamu itu akan jadi pelopor ya. Kamu akan jadi pelopor. Kamu itu kayak seperti pejuang revolusi gitu. Revolusi hidup. Dengan Knight of Swords ini. Ini tujuan hidup kamu. Revolusi hidup, tidak menutup mata pada kenyataan. Sekali lagi aku maaf kalau aku pakai contoh kaum pelangi. Ini seperti kamu menghadapi kalau aku berbeda dengan orang lain, tapi aku tetap manusia dan aku berhak hidup. Dan aku akan memperjuangkan hak-hak kaumku. Aku akan memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Karena semua orang tanpa kecuali layak dicintai. Layak dicintai meskipun berbeda. Kamu mungkin juga akan menikah dengan orang yang gak sama bangsa, mungkin gak sama agama, berbeda agama,
tapi kamu akan jadi kayak seperti pelopor, kayak seperti trailblazer gitu, mengungkapkan kebenaran yang banyak orang itu nggak mau terima. Oke? Knight of Cups, ya. That ini kelihatannya mengerikan. Menghadap kayak seperti mengakui dirimu berbeda itu mengerikan. Menyingkap takdir kamu itu mengerikan. Tapi sudah kamu singkap, kamu akan bertemu soulmate kamu akan bertemu keluarga jiwa kamu akan menemukan tempat kamu seharusnya berada. Jadi kalau kamu berani berkata tidak sama hal-hal atau orang-orang yang tidak sesuai dengan jiwa kamu akan menemukan cinta sejati dalam kehidupan ini. Jadi itu sebabnya kamu lahir ke dunia ini. Mungkin di masa lalu kamu itu terlalu ikut aturan, maksudnya di kehidupan sebelumnya kamu terlalu ikut aturan, terlalu gak enakan sama orang, ngikutin dogma-dogma tertentu ya, tanpa mempertanyakannya, atau kamu mengikuti tradisi yang udah mubazir. Misalnya tradisi, orang tua pasti benar gitu, orang tua nggak pernah salah. Jadi kamu akan lahir ke dunia ini untuk mendobrak semua itu, supaya itu menyeimbangkan karma kamu di masa lalu. Jadi kalau masa lalu kamu terlalu penurut sampai akhirnya kamu nggak bisa jadi diri sendiri gitu loh. Di kehidupan saat ini kamu mau jadi diri sendiri, makanya kamu mungkin jiwa kamu minta kesempatan untuk lahir ke dunia ini untuk menjadi dirimu sendiri yang otentik, yang asli, yang nggak dibikin-bikin, yang nggak palsu, meskipun beda tapi nggak palsu, dan mencari cinta sejati di dunia yang penuh kepalsuan, di dunia yang penuh konflik. Oke? Jadi kamu akan membawa kayak seperti revolusi gitu. Revolusi ini bukan berarti jadi demo atau apa ya, tapi kayak seperti kamu membawa perubahan. Kamu akan mengajak orang-orang untuk berubah tapi ke arah yang lebih baik, menjadi merengkuh diri mereka sendiri, lebih mengasihi diri mereka sendiri, mengasihi diri mereka yang berbeda dari orang lain. Karena perbedaan itu yang menjadikan dunia ini menarik dan penuh warna. Dan dengan serendipity ini, kamu akan didukung oleh semesta. Kamu akan diberikan kesempatan dan peluang. Kamu akan ketemu sama the love of your life gitu ya ceritanya. Begitu kamu berani tampil beda gitu. Berani tampil beda bukan buat cari sensasi, tapi menunjukkan diri kamu yang asli, yang sebenarnya gitu ya. Oke, jadi coba kita lihat apakah ada pesan dari semesta. Pesan dari semesta buat PAL 1. Ya, kamu PAL 1 ya, jadi pelopor. Advice buat PAL 1 please, buat kehidupan mereka sekarang ini, advice bagi mereka untuk bisa memenuhi tujuan mereka lahir ke dunia ini. Advice buat PAL 1 supaya mereka bisa mencapai tujuan mereka lahir di dunia ini. Oke. Kita ada mistake, allow me to know it's okay to make mistake. Jadi nggak apa-apa salah ya, kayak si Little Mermaid, nggak apa-apa nekat. Karena dengan kamu berbuat dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan, mungkin bagi orang lain itu suatu kesalahan, tapi mungkin bagi kamu itu merupakan usaha untuk mencari jati dirimu yang sebenarnya, sampai ketemu pencarian jati diri. Membuat kesalahan itu juga bisa berarti kayak latihan supaya kamu bisa menjadi diri kamu sendiri di tengah dunia ini yang penuh konflik dan pertentangan batin nih, bagaimana caranya gitu ya. Jadi jangan takut untuk berbuat kesalahan. Ibaratnya orang yang belajar naik sepeda, belajar naik mobil, bawa mobil, pasti salah, pasti nabrak.
Tapi justru dengan kamu berbuat kesalahan, kamu jadi pinter kan, ya. Kamu jadi tahu gimana caranya untuk membuat batasan, kamu jadi tahu caranya untuk berkata tidak, kayak mengkonfrontasi orang yang nyalip lainnya kamu gitu ya. Kalau kamu bawa mobil, ada yang nyalip, kamu nggak biarkan gitu loh. Jadi dari kesalahan-kesalahan tuh kamu belajar tegas dan jujur pada diri sendiri, dan tidak tunduk sama kemauan orang yang kamu tahu nggak sesuai buat kamu. Allow me to know it's okay to make mistake. Let me always take care of the inner child. Ya, ini inner child kamu. Inner child kamu tuh petualang. Inner child kamu percaya pada keajaiban. Inner child kamu percaya pada cinta. Inner child kamu percaya pada kasih semesta kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa melihat ras, suku, agama, bahkan seksualitas mereka. Ya, jadi kamu adalah pahlawan cinta gitu ya. Jadi kamu akan di dunia ini akan mengajak orang-orang buat melihat inner child mereka yang dulu dilukain orang, disakitin orang, dibuang orang. Itu kamu akan mengajarkan orang-orang mencintai inner child mereka itu, ya, sehingga dia merasa dirinya diterima sebagaimana adanya. Health, allow me define to be tender and accepting of my body. Jadi kalau kamu pernah di body shaming sama orang, atau ya karena kamu berbeda gitu dari orang lain, fisik kamu mungkin berbeda dari orang lain, mungkin kamu tuh pernah diledek orang lain, oh kamu terlalu gemuk, terlalu apa, tapi ternyata kamu ada bakat jadi komedian misalnya. Nah itu dari situ kamu belajar mencintai diri sendiri. Jadi apa yang orang lain anggap sebagai kekurangan, kayak si makhluk yang ada tanduknya ini, itu nanti justru menjadi suatu kelebihan. Jadi health itu menerima diri kamu apa adanya, menerima jati diri kamu yang sesungguhnya. Allow me define to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. Jadi kadang-kadang ya pekerja cahaya itu ya, light worker, kadang hidup mereka tuh sangat susah karena apa ya, mereka tuh harus diajari untuk menerima kekurangan mereka dan mengubahnya menjadi kelebihan, sehingga mereka bisa menuntut orang-orang yang mengalami nasib yang sama ya. Jadi kalau kamu ada penyakit atau apa, atau ada kekurangan, kayak misalnya mungkin kamu ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, siapa itu namanya, itu dia malah jadi pembicara kan, jadi inspirasi banyak orang. Jadi terima diri kamu apa adanya ya, dengan segala kelemahan fisikmu atau kecacatan fisikmu. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Ya, istilahnya mencintai diri kamu sendiri dengan segala kekurangan, dalam tanda kutip kekurangan, kelemahan fisik, atau aku nggak tahu apa yang kamu anggap kekurangan, atau apa yang orang sering lecehkan pada diri kamu, itu kamu olah dan jadikan sebagai senjata untuk menginspirasi orang lain yang mengalami nasib sama. Oke? Jadi ya itu itu tujuan hidup kamu di masa sekarang. Semoga resonate ya. Aku tahu ini bacaannya nggak mudah ini untuk dengarnya. Maksudnya mungkin kamu akan susah mencerna ini ya, tapi aku harap kamu sekarang tahu kenapa aku mengalami semua ini. Oke? Kalau misalnya resonate, tolong klik like, subscribe, dan kalau kalian butuh personal reading, emailku ada di bawah. Thank you so much. I'll see you next time. Bye bye. Halo teman-teman semua yang milih PAL 2. Kita akan lihat apa tujuan hidup kalian, kenapa kalian lahir di dunia ini, kenapa kalian lahir di keluarga kalian, kenapa kalian lahir tahun sekian, apa tujuan dari semua itu ya. Oke, sebelum kita buka tarotnya, aku mau pakai oracle deck dulu. Kita coba lihat kira-kira gambaran besar atau temanya ya, kenapa kalian lahir di dunia ini. Oke, jadi untuk yang memilih PAL 2 atau Spirit Within Tarot, untuk apa? Untuk apa PAL 2 lahir di dunia ini? Apa tujuan hidup PAL 2 lahir atau bereinkarnasi di kehidupan mereka yang sekarang?
Oke. God Spirit Universe untuk yang memilih PAL 2 Spirit Within, buat semua yang wandering souls yang menemukan video ini dan memilih PAL 2, apa tujuan hidup mereka? Kenapa mereka lahir di dunia ini? Untuk apa mereka lahir di dunia ini? Untuk apa mereka lahir di dunia ini? Oke. Deep knowing. Jadi aku ngerasanya kalian lahir di dunia ini untuk belajar. Belajar mungkin hal-hal yang kurang mengenakan ya, karena 4 tambah 3 itu 7. Dan 7 itu biasanya angka kayak seperti angka perubahan, tapi nggak sama kayak angka 3 atau 5. Kalau 3 itu biasanya ekspansi, 5 konflik. 7 itu kayak seperti mengalami semacam konflik batin gitu ya, mungkin mengalami semacam konflik batin atau melawan arus, biasanya melawan arus. Jadi kalau semua orang ke kanan kamu ke kiri, kalau semua orang ke kiri kamu ke kanan, kayak gitu. Contohnya kalau di tarot itu 7 of Wands ya, 7 tongkat, atau 7 of Sword, 7 pedang. Kalau 7 pedang tuh biasanya kita kayak seperti kita jalan kita sendiri. Aku bayanginnya kalau angka 7 tuh kayak rubah itu biasanya licik, dia nggak terus terang, bukan bilang kamu licik ya, tapi maksudnya ini aku berusaha untuk mengartikan angka 7. Jadi 7 itu biasanya beda sendiri gitu. Mereka tuh mencari sesuatu yang nggak mereka dapatkan di hal-hal yang umum. Jadi keibaratnya kalau angka 7 itu kayak rubah yang diem-diem mereka melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, bukan ikut cara orang. Mungkin kalau orang terang-terangan dia lebih penuh rahasia atau gimana gitu. Dan di sini deep knowing juga ada moon ya. Dan moon itu tanda, biasanya kalau di tarot itu kayak hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tertutup, hal-hal yang gak jelas, yang kabur, yang buram. Jadi aku nggak tahu, tapi kayaknya kalian yang pilih PAL 2 ini, kalian lahir kembali ke dunia ini untuk membereskan sesuatu dari masa lalu, atau untuk membongkar kayak semacam rahasia-rahasia kehidupan gitu. Mengetahui rahasia-rahasia kehidupan, dan mungkin dengan mengetahui rahasia-rahasia kehidupan itu, kamu bisa jadi lebih wise, lebih bijaksana, karena kita ada burung hantu ya di sini. Jadi kamu lahir ke dunia ini, mungkin kamu akan mengalami hal-hal yang mungkin hidup kamu gak terlalu mudah. Kamu harus berhadapan dengan berbagai macam orang. Kamu harus tahu cara menghadapi orang-orang tersebut. Mungkin ada di antara kalian yang masa kecilnya itu tumbuh dengan keluarga yang mungkin agak disfungsional, atau kalian punya mother wounds, luka dari ibu atau luka dari ayah. Ini maksudnya ayah atau ibu kalian itu disfungsional, entah terlalu keras, entah terlalu lembut gitu ya. Jadi kalian itu harus mencari tahu sendiri gimana caranya sebagai manusia saya bisa hidup di dunia ini, tetapi dengan membawa kebaikan bagi semua orang gitu. Meskipun di dunia ini banyak hal yang kamu nggak mengerti, tapi justru itu tugas kamu, misi kamu di dunia ini adalah mengungkap hal-hal yang manusia sering nggak mengerti dalam kehidupan gitu. Misalnya nih, uang bisa membawa kebahagiaan atau tidak bisa membawa kebahagiaan gitu. Jadi kamu kayak lahir ke dunia ini itu untuk mengetahui sendiri jawaban-jawaban seperti itu gitu ya. Mungkin ada juga di antara kalian, kalau kalian percaya reinkarnasi, di inkarnasi kalian yang sebelum-sebelumnya ada pelajaran-pelajaran kosmik atau pelajaran dari semesta yang kamu tuh istilahnya nggak lulus gitu loh. Kamu sampai akhir hidup kamu nggak ngerti-ngerti. Nah di kehidupan sekarang tuh kayak kamu kayak apa ya, kalau ujian ulang tuh apa ya, retrial apa gimana, aku lupa. Aku lupa, sorry. Kasih tahu di kolom komentar ya kalau ingat gitu. Iya, jadi kamu kayak diuji ulang gitu. Dan kayaknya kamu itu setelah kamu mungkin agak umurnya sudah agak lanjut ya, mungkin 40-an 50-an,
atau mungkin bahkan 30-an ya, tapi aku rasa 40-50-an ya, karena mungkin ini kayak kalian tuh benar-benar harus menyelami misi kehidupan supaya kalian bisa ngajarin orang lain, bagi pengetahuan itu ke orang lain ya. Oke. Coba aku cuma mau tarik satu kartu lagi. Kenapa pal 2 lahir ke dunia? Yin. Ya ini kayak asap dupa ya, kayak dupa yang di istana-istana gitu, di kamar permaisuri gitu ya, ada dupa wangi-wangian. Jadi kamu itu mungkin kita lihat bottom of the decknya apa, message in a bottle ya. Kamu itu kayak seperti ini, ada telepon ya, tujuan hidup kamu untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang pengen cari tahu, istilahnya misalnya nih ada orang di pantai, image-nya yang aku dapat orang di pantai, dia ngarepin jawaban kayak seolah laut itu bisa menjawab dia, dan kamu tuh kayak seperti datang dari jauh. Mungkin kamu bisa jadi YouTuber atau apa yang menyampaikan pesan kepada orang-orang yang bisa membantu mereka untuk menavigasi kehidupan gitu ya, membantu mereka untuk mengerti misteri kehidupan dan bagaimana cara menyelami kehidupan gitu ya. Dan sedangkan yin ini ya, ini kalian itu kayak seperti ya, kamu itu harus lebih banyak kayak introspeksi diri dalam kehidupan ini, dan bukannya itu kayak ikut-ikut arus atau kalian itu terus maju gitu. Hidupnya selalu penuh action, nggak pernah berhenti. Kalian tuh kayak di kehidupan ini diajar untuk lebih tenang, lebih berusaha untuk banyak-banyak introspeksi diri ya, energiin supaya kalian bisa kasih penghiburan, kasih kedamaian pada orang yang membutuhkan. Oke. Mungkin kalian di kehidupan ini juga ada beberapa di antara kalian itu yang mata ketiganya kebuka. Jadi kalian tuh kayak bisa jadi istilahnya indigo atau apa gitu ya, karena kita punya banyak warna purple di sini, purple pink. Jadi kayak orang yang mungkin misalnya nih contoh ekstrimnya baca tarot gitu, atau mungkin kalian bisa jadi psikolog. Kalian tuh kayak seperti mengerti apa yang orang butuhkan, supaya mereka bisa pulih, bisa sembuh gitu ya. Oke, coba kita lihat untuk para 2, apa tujuan hidup mereka lahir di dunia ini. Dan kamu tuh kayak seperti wangi-wangian yang memberikan ketenangan di tengah dunia yang mungkin istilahnya kayak seperti banyak orang yang tinggal di deket sampah gitu ya. Terus kamu kayak jadi wangi-wangiannya gitu, supaya bau sampahnya hilang. Maksudnya tuh kalian tuh jadi kayak seperti angin segar gitu ya, mungkin di tengah kehidupan yang penuh kesulitan ini. Oke, coba kita lihat tarotnya. Untuk yang memilih pile 2 spirit guide, yang memilih spirit within tarot, apa tujuan hidup mereka, bagaimana perjalanan hidup mereka sampai mencapai tujuan hidup mereka nanti. Untuk apa mereka dilahirkan? Untuk apa mereka dilahirkan? Untuk apa mereka dilahirkan? Oke, kita ambil yang ini dulu. Yang tadi kebalik ini aku nggak ambil karena terlalu cepat. Oke, untuk apa pile 2 dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa pile 2 dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa pile 2 lahir ke dunia ini? Oke, aku rasa udah cukup. Oke, kita ada Seven of Pentacles, kita ada Four of Cups. Temperance-nya ini kebalik atau lurus? Oke, kebalik. Terus kita ada Six of Cups sama Queen of Swords. Bawahnya ada Eight of Cups. Terus bottom of the deck-nya Queen of Cups ya. Bottom of the deck-nya Queen of Cups. Oke,
Coba kita lihat. Queen of Cups ini energi yin banget loh ngomong-ngomong. Jadi tuh kamu itu sebenarnya ya ada bakat spiritual. Seperti aku bilang, kamu itu mungkin kehidupan ini mata ketiganya itu ditakdirkan terbuka, atau kamu mempunyai empati atau kemampuan psychic ya, psychic kemampuan apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya, kayak kamu punya intuisi yang dalam, kamu bisa membaca situasi, kamu bisa baca orang, kamu bisa mengenali sifat orang sebenarnya di permukaan, kamu banyak mengamati mungkin ya, kamu mungkin sedikit bicara banyak mengamati, dan kamu itu bisa kayak memberi orang, salah satu tujuan hidupmu itu untuk memberi orang nasihat gimana caranya untuk tetap tenang di situasi yang bergejolak, dan bagaimana caranya untuk keluar dari situasi yang bergejolak ya. Jadi kamu itu orangnya tenang, dan kamu itu kayak seperti orang tuh di dekat kamu tuh nyaman gitu loh, mau cerita apa aja kamu nggak ngejudge gitu ya, karena kamu ngerti emosi orang. Jadi ya di sini kita ada temperance terbalik. Jadi kamu ini kayaknya aku rasa lurus aja deh, sama aja soalnya artinya. Temperance ini satu-satunya yang major arcana ya di kartu-kartu yang sudah aku kocok tadi. Jadi temperance ini seni gimana caranya supaya kita bisa multitasking. Multitasking ini bukan multitasking kayak kerja di kantor multitasking gitu, bukan ya. Tapi kayak seperti kamu bisa menyeimbangkan, kamu bisa mengarungi kehidupan dengan mulus gitu loh. Jadi istilahnya gini, kalau kamu bawa mobil atau kamu bawa motor gitu ya. Nah, orang kalau naik motor, kalau belok gitu kan, yang penumpangnya kan mesti ikut agak miring gitu ya. Kalau penumpangnya kaku, jatuh gitu. Aku tahu karena aku nggak suka dibonceng motor karena itu aku kaku, dan aku ngeri kalau abangnya belok-belok gitu jatuh. Nah, kamu itu di dunia ini kamu lahir ke dunia ini, mungkin kamu mengalami hal-hal yang susah untuk, ibaratnya kalau jalanannya tuh nggak mulus, banyak polisi tidur atau banyak geronjalan gitu jalannya, dan kamu tuh harus belajar nyetir mobil atau bawa motor atau bawa sepeda di jalan yang nggak rata nih, jalan yang nggak rata. Jadi kalau jalannya nggak rata, kamu mesti pelanin dikit gitu, atau kalau jalannya rata, kamu bisa kenceng gitu, bisa tambah kecepatan gitu. Jadi kamu tuh dilahirkan itu untuk mengerti, kayak seperti mungkin di kehidupan sebelumnya tuh kamu nggak ngerti gimana caranya sebagai manusia, sebagai roh di tubuh manusia, harus hidup di dunia, harus gimana caranya supaya hidup kamu mulus, supaya kamu nemuin kayak rahasia-rahasia kesuksesan. Mungkin di antara kamu juga ada yang mungkin bukan psychic ya, tapi kamu intuisinya tajam, misalnya intuisi bisnis, dan kita ada Seven of Pentacles nih di sini. Jadi kamu itu kayak harus belajar. Mungkin banyak dari kamu di sini yang aku nggak tahu usia kamu berapa sekarang, tapi mungkin banyak dari kalian yang mudanya, atau kalau udah setengah umur atau setengah baya, atau mungkin kalian masih muda, itu kalian harus belajar gimana meniti karir atau membuka usaha dari nol. Jadi nggak kayak semuanya itu kamu udah disediain pas masih kecil gitu. Mungkin hidup kamu mungkin kamu termasuk keluarga menengah ke bawah gitu, dan kamu tuh harus bersusah payah untuk cari uang. Jadi dalam proses kamu buka usaha sendiri, nyoba kerjaan ini itu, cari uang, cari tahu karier apa yang cocok buat kamu, karier apa yang kamu bisa olah sehingga berbuah banyak, dan kamu nantinya bisa jadi coach, bisa jadi kayak ngasih seminar tentang bagaimana membuka bisnis yang sukses, rahasia bisnis kayak gitu, nuntun orang jadinya gitu ya, terutama di situasi yang saat ini
situasi saat kamu hidup ini nih perlu kayak seperti bukan keseimbangan tapi kayak ngikutin arus kehidupan, fleksibel, tahu gimana harus fleksibel dalam hal bisnis, dalam hal kehidupan, dalam hal spiritual, segala macam gitu ya. Tapi kemungkinan dalam hal ini sih, bisnis atau karier, kamu bisa jadi coach gitu ya. Nah, ini ada Four of Cups. Aku mau klarifikasi Four of Cups sebentar. Oke, nggak usah klarifikasi. Ini kamu kayaknya sepertinya kamu lahir ke dunia ini supaya kamu bisa ngajarin orang gimana caranya supaya work life itu balance, work life itu seimbang gitu ya. Dan kamu juga kayaknya dilahirkan untuk mengajari orang kalau uang bukan segalanya ya. Misalnya usaha kamu sukses, usaha kamu mulai berbuah, tapi hati kamu nggak bahagia gitu. Kayak seperti gimana ya, mungkin karena mungkin bagi orang-orang yang kerja terus, workaholic gitu ya, mereka lingkungan pertemanannya itu nggak memuaskan, bukan teman-teman sejati. Nah, kamu akan mengajari orang-orang atau memberi contoh ke orang-orang gimana caranya mencari cinta sejati. Cinta sejati itu yang ini ya, buat orang-orang yang merasa, terutama di metropolitan ya, mungkin kamu tinggal di kota besar atau akan tinggal di kota besar yang orang-orangnya tuh udah kayak mati rasa. Kalau Four of Cups tuh mati rasa, jadi kesenangan duniawi itu sudah nggak, bagi mereka udah lama-lama tuh nggak ada artinya. Dan kamu akan mengajari mereka arti hidup di tengah kehidupan yang mentingin uang sebagai sumber kebahagiaan. Kamu akan mengajari mereka kalau uang itu bukan segalanya. Yang penting itu adalah cinta sejati. Dan cinta sejati itu bukan cuma nemuin jodoh ya, tapi cinta kepada dirimu sendiri itu, menghargai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, tidak terlalu keras pada diri sendiri. Jadi mungkin ada orang-orang yang merasa hidupku nggak bahagia, aku dikelilingin orang-orang yang dangkal, terus aku nggak bahagia di kerjaanku, tapi aku harus memprioritaskan cari uang. Nah, kamu itu akan mengajari caranya gimana supaya orang-orang ini bisa mengubah pandangan hidup mereka dari kehidupan yang kerja atau berorientasi ke materi, berorientasi ke kekayaan, ke status, ke orang yang lebih berorientasi ke cinta gitu ya, cinta kasih, istilahnya cinta kasih. Dan kamu juga akan mengajari, aku kan udah bilang, mungkin kamu hidupnya dari kecil tuh susah, karena kamu tuh harus belajar gimana caranya supaya di dunia ini kamu bisa mempunyai karir yang cukup berhasil atau usaha yang cukup berhasil, tetapi kamu juga menghargai keindahan hidup. Keindahan hidup itu maksudnya bukan yang bersifat materi, tapi hal-hal kecil yang sederhana yang bisa bikin kamu happy. Misalnya nolong orang lain, atau ngobrol dengan teman yang nyambung, atau punya peliharaan, atau kayak bantu-bantu di animal shelter, kayak gitu. Jadi kamu itu akan mengajari orang itu jangan lupa sama mimpi masa kecil kamu. Jadi mungkin kamu itu juga mengalami pergumulan, aku ini mesti jadi apa gitu. Mungkin kamu waktu masih kecil kamu punya angan-angan atau khayalan. Kalau anak kecil kan khayalan, angan-angannya tuh murni gitu loh, nggak kepengaruh sama duit apa. Pokoknya aku mau jadi apa ya, aku mau jadi apa gitu. Atau waktu masih kecil mereka main dokter-dokteran bisa berjam-jam. Nah itu mungkin berarti mereka tuh ada bakat untuk mau nolong orang meskipun nggak mesti jadi dokter. Nah kamu tuh nanti akan ngajarin orang-orang untuk kembali meninjau masa-masa dimana kamu masih polos, masih kecil, dan kamu tuh memandang dunia dari kacamata yang lebih jernih gitulah, dari kacamata yang lebih optimis dan lebih beriman. Karena anak kecil kan
biasanya imannya lebih gede dari orang dewasa ya. Orang dewasa kan pesimis gitu ya. Nah, kamu kayaknya nih dipersiapkan Tuhan untuk ngajarin orang-orang gimana caranya mengarungi kehidupan yang sulit ini tanpa jadi edan, tanpa jadi stres, tapi memanifestasikan mimpi masa kecil kamu ya. Jadi ini misalnya orang masih atau kamu masih kecil, kamu punya impian gitu. Nah, diri kamu yang udah dewasa, kamu masih pegang itu impian masa kecil, tapi bedanya setelah dewasa kamu otak kamu dari pengalaman bertahun-tahun hidup di dunia ini ngerasain mungkin dibohongin orang, ngelihat kayak kamu kan intuisinya tinggi, ngelihat sifat orang tuh yang sebenarnya bagaimana, kamu bisa kayak memanifestasi impian kamu ini dengan cara-cara yang dengan strategi ya, dengan penuh strategi menghadapi orang, strategi buka bisnis dan sebagainya gitu. Jadi kamu memanifestasi, otak sama hati kamu tuh kerjanya bareng ya. Ini juga bisa berarti temperance. Jadi hati kamu itu hati yang pengen memberikan cinta kasih, pengen memberikan kebahagiaan bagi orang lain, tapi otak kamu jalan gimana ini caranya supaya aku bisa memberikan kebahagiaan itu dan aku juga mendapatkan sesuatu dari itu. Maksudnya itu bisa jadi karier kamu gitu loh. Nah, kamu nih nanti akan mengajari orang itu, oke? Kita ada Eight of Cups. Iya, jadi ini kayak seperti gini loh. Aku pernah baca dongeng anak-anak. Jadi ada 3 ikan mas ya. Nah, ikan mas yang pertama nih pinter. Jadi mereka ditaruh di akuarium. Terus mereka bosen kan, di akuarium kecil gitu, di kayak jambangan. Terus yang ikan pertama ini selalu punya akal. Gimana caranya supaya mereka dipindahin dari akuarium kecil ke akuarium gede, dari akuarium gede ke kolam. Misalnya pura-pura mati atau berantem sendiri gitu. Jadi yang piara ikan pindahin mereka gitu ke tempat yang makin lama makin besar. Nah, terus karena mereka bertingkah terus ya, jadi akhirnya yang piara ikan bilang udahlah buang ke laut aja, bosen dipiara ini ikan gitu. Nah, memang ikan-ikan ini memang pengennya ke laut gitu, pengen bebas lagi. Jadi kamu adalah ikan yang pertama itu. Kamu akan mencari jalan gimana caranya supaya aku bisa memanifestasi apa yang aku mau gitu ya. Dan Eight of Cups ini kamu akan memberikan solusi atau berkat ke orang-orang yang udah bosen sama kerjaan mereka, istilahnya bosen sama karir mereka, bosen sama hidup mereka, bosen sama tanggung jawab, bosen disuruh melakukan hal yang orang lain anggap benar, orang lain anggap logis. Padahal setiap orang dilahirkan berbeda, setiap orang takdir hidupnya berbeda. Jadi kamu akan mengajari orang-orang gimana caranya kamu menemukan hidup atau menemukan lingkungan atau menemukan karir yang lebih selaras dengan hati kamu, yang lebih selaras dengan jiwa kamu, yang lebih selaras dengan soul mission kamu gitu ya. Ya, jadi kamu akan jadi semacam coach atau penuntun, entah di bisnis, entah sebagai psikolog, entah sebagai tarot reader, untuk menuntun orang menemukan kebahagiaan di tengah dunia yang materialistis. Ya, itu dia. Bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan di dunia yang materialistis? Di antaranya, kamu bisa ngajarin orang yoga gitu ya, perawatan diri. Perawatan diri ini bukan badan doang, tapi juga jiwa kita, emosi kita. Kalian itu tenang, intuitif ya, kamu pendengar yang baik. Atau nantinya kamu akan jadi pendengar yang baik setelah kamu mengalami semua hal ini sendiri. Jadi kamu setelah mengalami rasanya kerja keras, rasanya jenuh, merasa hidup ini susah dijalanin, terus akhirnya kamu menemukan bahwa yang akan bikin kamu bahagia itu adalah sesuatu yang mungkin bukan seperti yang kamu pikir sebelumnya. Dan kamu akan nuntun orang-orang ini, semua orang lain
untuk menuntun orang lain melalui jalan yang sama gitu, supaya mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka. Oke? Ya, ini bottom of the deck-nya ya. Jadi kita tadi ada Queen of Cups sama Two of Pentacles sih. Jadi kamu tuh ngajarin orang-orang gimana caranya supaya work-life balance tuh seimbang, sehingga orang-orang gak jadi edan. Seperti aku bilang tadi ya, gak jadi jenuh atau mati rasa gitu di dunia metropolitan gitu ya. Ya, sepertinya ini ada hubungan sama karier kamu, atau kamu membantu orang dalam karier dan pekerjaan mereka gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin stres kerjaan, mereka butuh psikolog gitu ya, atau mereka stres soal uang, soal keuangan keluarga, kamu bisa jadi advisor, penasehat gitu ya. Ya, kamu akan ngajarin orang-orang gimana caranya menggabungkan hati sama pikiran, gimana caranya menggabungkan kebahagiaan sama materi, itu harus seimbang ya. Jadi Knight of Pentacles itu kan orang yang membangun segala sesuatunya tuh setahap demi setahap demi setahap, nggak buru-buru, nggak kesusu, tapi ya pelan-pelan gitu. Kalau misalnya kamu perlu istirahat, kamu istirahat. Kalau misalnya kamu perlu senang-senang, kamu perlu senang-senang. Jadi kamu akan ngajarin orang kalau main sama kerja itu perlu seimbang, supaya orang lain tuh bisa ada energi untuk tetap produktif. Kamu akan mengajari orang gimana caranya tetap sehat mental, sehat emosional, tetap produktif di lingkungan yang materialistis atau berorientasi tentang uang ya. Kamu juga akan membantu orang-orang yang kesulitan keuangan. Kamu akan membantu orang untuk, ini bukan cuma ketemu jodoh aja ya, tapi lebih ke kamu menuntun orang menemukan tujuan hidup mereka atau misi jiwa mereka gitu, sehingga mereka bisa lebih bahagia di tengah kehidupan yang orientasinya materi. Mereka bisa tahu gimana menemukan kebahagiaan di kehidupan yang orientasinya pada uang aja gitu. Oke, jadi itu pembacaan tarotnya. Apa aku perlu akhiri dengan sesuatu ya? Aku ambil ini deh. Wild Offering Oracle. Jadi ini lebih nasihat buat kamu ya. Advice buat Paal 2 tentang tujuan hidup mereka, untuk apa mereka lahir ke dunia ya. Untuk apa mereka lahir ke dunia, Spirit? Mungkin advice penutup aja, advice buat Paal 2. Truth ya. Ada lagi? Enggak deh. Oke. Truth. Jika segala sesuatu itu diberikan sebagai persembahan hati ya, sukarela, bahkan pada saat kamu bicara kasih seminar atau berkomunikasi dengan orang lain, kamu akan ditunjukkan oleh Tuhan, dikasih tahu gitu, dikasih sign kapan kamu harus bicara, kapan kamu harus diam aja ya. Deep knowing, kamu itu dilahirkan memang untuk jadi Queen of Cups. Kayak kamu tuh memahamin orang, dan kamu memahami hidup. Dan karena kamu memahamin orang, kamu bisa kasih tahu orang-orang yang mungkin konsultasi atau cari nasihat ke kamu nih orangnya gini, jadi di kehidupan ini sekarang kamu harus gini supaya kamu bisa sukses, supaya kamu bisa bahagia gitu. Jadi kamu tahu kebenarannya gitu. Kamu juga mungkin kamu bisa jadi, kalau buat kamu yang memilih jalan spiritual, kamu bisa mengetahui rahasia kehidupan, kunci untuk menjadi bahagia gitu ya. Jadi itu yang tujuan hidup kamu, lahir reinkarnasi di dunia ini saat ini. Jadi kamu akan dikasih tahu kapan kamu harus bicara, kapan kamu harus diam aja gitu. Jadi kamu belajar dituntun sama semesta, belajar dituntun roh, dan sebagai gantinya nanti kamu nuntun orang gitu. Your words come from silence, not fear. Jadi kamu itu ya lebih banyak mengamati, sedikit bicara. Jadi kamu tuh orangnya tuh nggak gampang ke trigger gitu, karena kamu mungkin dari kecil itu udah ngalamin berbagai banyak hal, dan kamu akhirnya jadi belajar, oh aku ada luka ini, mungkin kamu harus pulih dulu ya. Kalau kamu masih gampang ke trigger,
Kalau kamu merasa aku bukan orang kayak gini, ya berarti kamu mesti sembuhin diri dulu supaya kamu bisa nuntun orang gimana caranya supaya nggak ke trigger gitu ya. You do the talking, dear Lord, take me over and speak through me. Tuhan mau pakai kamu untuk menyampaikan kebenarannya, kebenaran tentang hidup, kebenaran tentang bagaimana manusia harus hidup di dunia ini supaya mereka bahagia dan bisa menyebarkan kebahagiaan itu ke seluruh dunia, menyebarkan kasih ke seluruh dunia. Oke, jadi itu aja dari aku untuk AL2. Semoga resonate dan kalau kalian mau booking private reading, detailku ada di bawah ya. Oke, sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye-bye.